Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Dakwah ya. Nah, pada saat ini kita akan berbicara atau berdiskusi ya terkait penjualan produk yang berbasis online. Nah, ini sudah menjadi katakanlah kayak hampir hal yang sudah biasa ya. Jadi sudah hal yang tidak asing lagi bagi kita semua bahwa sekarang itu jual beli e-commerce itu sudah menjadi eh, apa ya istilahnya bahkan kebutuhan ya, selain kebutuhan juga menjadi kebiasaan dari masyarakat. Sering sekali kita temukan pada belanja di Shopee, Bukalapak, Lazada atau dan seterusnya. Nah, materi ini coba kita pelajari. Nanti harapannya dari materi ini kalian akan tahu apa-apa sih jalur-jalur yang dikatakan bisnis online. Katakanlah kita itu bisa memanfaatkan apa saja untuk mempromosikan atau menjual produk kita. Nah, nanti kalian silakan memilih ya teknik mana yang ingin kalian lakukan atau jalur mana yang kalian ingin lakukan untuk mempromosikan atau menjual produk yang kalian buat. Nah, jadi materi ini kita akan melihat dulu definisinya ya. Kemudian jenis-jenis bisnis online itu apa, bagaimana strategi pasar, kemudian resikonya, dan bagaimana kelebihan dan kelemahan. Nah, bisnis online itu adalah bisnis yang dijalankan secara online ya, dan melalui media internet sebagai media pemasaran barang atau jasa. Jadi karena sekarang sudah revolusi industri 4.0 dan internet sudah menjadi kebutuhan, maka banyak orang yang sudah memanfaatkan internet itu juga untuk menjual, berdagang, berpromosi ya. Jadi internet sudah berada di setiap lini ya bidang kehidupan, misalnya di berbagai macam sektor termasuk di sektor ekonomi. Nah, jadi kalian nanti harapannya setiap mahasiswa itu juga sudah mengembangkan ya terkait dengan bisnis online ini. Jangan mengatakan bisnis online itu berarti harus besar dulu, modalnya banyak kayak gitu. Jangan. Kita bisa mulai dari yang kecil-kecil ya. Nah, bisnis online banyak macamnya. Bagaimana bisnis yang kita kenal selama ini? Itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah bisnis penjualan atau jasa. Jadi kegiatan jual beli yang dimana dilakukan oleh dua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan alat pembayaran yang sah. Yang kedua adalah pemasaran ya. Di pemasaran ini berarti bagaimana sebuah perusahaan atau kita produsen itu mempromosikan produk yang sudah kita buat atau layanan yang kita buat. Kemudian kalau periklanan di sini untuk apa ya istilahnya promosi sponsor ya. Jadi kayak kita bentuk presentasi non personal. Jadi entah itu bentuknya melalui video atau katakan biasanya kita lihat ya iklan-iklan itu kan atau kita melalui apa ya selebaran atau yang lainnya ya. Jadi untuk mengenalkan produk kita ke konsumen sehingga atau kita kayak memotivasi konsumen itu agar bisa tertarik atau membeli produk kita. Atau kita juga bisa menggunakan bisnis online itu gabungan dari ketiga-tiganya. Kita juga menjual, kita juga memasarkan, dan kita juga mengiklankan. Nah, beberapa tipe fasilitas media internet ya yang digunakan untuk alat promosi itu yang pertama ada website. Jadi misalnya www. apa ya. Kamu buat buat apa istilahnya kamu misalnya membuat barang atau jasa, ada yang punya jasa tour ya. Kemudian dia buat website www. apa misalnya Sultan Tour kayak gitu.com. Nah, itu jadi dia uh, berupa promosinya menggunakan web. Yang kedua blog.blogspot.com misalnya ya. Nah, kalau blog itu kan cenderung tidak membayar ya, tapi kalau web itu kan berbayar biasanya karena kita beli domain ya. Nah, kemudian ada community web atau web komunitas ya. Misalnya
Kayak kita ada di sebuah forum, forum web yang di dalamnya ada forum, misalnya detik atau apa gitu. Nah, di situ kita bisa memasukkan promosi atau iklan kita bisa. Sosial network kayak WA, kemudian Instagram, Facebook, ya. Itu semua termasuk sosial network yang bisa kita gunakan untuk iklan juga. Nah, space and banner on web. Nah, ini biasa kan kita ketika buka internet kan kayak ada yang jalan sendiri itu, kayak tiba-tiba banner muncul. Nah, atau hilang sendiri kemudian muncul lagi atau iklan kayak gitu. Nah, itu berarti pakai space and banner on web. Kemudian kalau software ini bentuknya aplikasi. Jadi alat promosi tapi menggunakan perangkat lunak ya. Yang yaitu tadi yang mungkin bisa digunakan untuk jual beli juga. Nah, jenis-jenis bisnis online ini ada toko online, ada PPC, kemudian BDR, kemudian sistem keanggotaan berbayar, kemudian ada domain parking, kemudian ada reseller. Nah, yang pertama toko online. Nah, toko online jelas ya sekarang sudah banyak, bahkan setiap toko. Kalau kalian punya usaha apapun itu, kalian bisa kok untuk membuat toko online. Bahkan toko online itu ada yang sudah bisa diakses di Android kayak gitu ya. Misalnya ada toko pintar miliknya Mayora atau apa itu. Kemudian ada Shopee, Bukalapak. Nah, semuanya ini termasuk online store ya. Jadi di dalamnya itu menampilkan gambar-gambar produk beserta harganya. Ya, seperti katalog kayak gitu. Nah, kemudian di situ kan ada kayak keranjang yang biasanya ya bisa untuk belanja. Yang namanya toko berarti ya kita lihat toko. Toko itu kayak gimana sih? Oh, ada kasirnya, oh ada barangnya yang di pajang kayak gitu. Nah, tapi itu online berarti pajangan-pajangan itu juga muncul di online. Dan yang kedua adalah PPC atau pay per click ya, publisher. Jadi pebisnis online kalau misalnya kalian itu nanti tertarik ya untuk menggeluti bisnis online, kalian bisa mencoba berbagai macam tadi ya alat. Nah, salah satunya misalnya pakai PPC. Nah, PPC ini tuh kayak suatu program di mana kalau kita itu akan dibayar ketika ada orang yang mengklik iklan apa ya, mengklik iklan yang ada di website atau blog kita. Jadi kamu itu punya blog, buat website atau blog. Kemudian kita apa ketika ada orang ya yang mengklik iklan yang sudah tampil di website kita, nah itu dia biasanya kita dapat bayar kayak gitu, dapat dapat istilahnya dapat keuntungan dari situ. Nah, itu biasanya di yang paling terkenal ya yang mempunyai jasa layanan seperti itu adalah Google AdSense. Nah, coba kalian bisa menekuni atau coba belajar. Kemudian PTR ya, paid to review. Jadi kalian kan pernah tahu kan yang namanya kayak testimoni itu ya, atau istilahnya kita itu mempromosikan ya dengan cara kita mereview atau menulis artikel tentang produk dari advertiser atau pemasangan iklan. Mungkin kalau istilahnya orang sekarang itu kalau di Instagram itu endorse gitu ya. Nah, bahasanya mungkin ya atau influencer gitu. Nah, sekarang ini kalau di website itu biasanya ada sponsor review, kemudian Smorty. Nah, ini bisa. Jadi memang banyak banget. Kemudian sistem keanggotaan berbayar atau membership ya. Jadi membuat situs iklan baris berbayar di mana Anda akan dibayar jika ada advertiser yang ingin masang iklan di situs iklan Anda. Jadi ini kayak masuk di sebuah forum ya, apa istilahnya harus mempunyai anggota di dalam situs itu. Jadi kalian membuat ad web atau situs ya yang iklan, kemudian menerima iklan berbayar kayak gitu. Kemudian Anda itu akan dibayar kalau ada yang pengiklan ya yang ingin masang iklan di situs iklan kalian. Kemudian domain parking yaitu namanya memarkir domain. Jadi misalnya Anda mempunyai domain kosong atau sengaja dikosongkan untuk apa? Untuk
memberikan kesempatan pada penjual atau yang ingin mengiklankan itu untuk mengisi di domain kosong itu, ya, sehingga kamu mendapatkan penghasilan dari orang yang memasang iklan di situ. Nah, makanya biasanya kalau orang yang sudah menekuni IT, ya, dia misalnya entah itu blogger, entah itu dia mempunyai website, pasti akan mencari web-web yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Ya, membuat web atau katakanlah menyampaikan hal-hal yang sangat tertarik, ya, sangat bisa menarik masyarakat. Nah, itu kalau kalau ada pasti biasanya iklannya juga banyak. Kemudian affiliated marketing atau reseller, ya. Biasanya itu adalah suatu usaha bisnis di internet yang dengan cara menjual produk orang lain di internet. Kemudian dari setiap penjualan yang terjadi itu akan ada yang namanya bagi hasil dari penjualan tersebut. Biasanya sistemnya adalah 50-50. Jadi untuk produk yang harga 100.000 itu komisinya 50.000. Biasanya kayak gitu, itu ada reseller. Kemudian kalau strategi pemasaran, nah, strateginya bagi bisnis online yang dijalankan oleh seorang yang mahasiswa seperti kalian, ya, maka cara promosikannya dengan teman sekitar, ya, bisa dengan teman kampus, orang sekitar lingkungan, atau bisa juga mempromosikan dengan media elektronik, ya, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya, ini kan yang sangat mudah dijangkau oleh mahasiswa. Jadi bukan seperti advertising yang sangat besar itu, ya silakan kalau mau mempelajari ke itu, ya, tapi dimulai dari yang kecil dulu saja. Nah, ternyata bisnis online itu juga mempunyai resiko, ya. Nah, resiko ini perlu kita ketahui untuk kita katakanlah waspadai, ya. Dari segi pemasarannya, terkadang itu banyak produk yang serupa, kemudian dijual lebih murah, sehingga minat pembeli untuk membeli di online shop itu apa ya, istilahnya mengurangi, ya. Misalnya kamu sama-sama menjual produk apa, deterjen, misalnya sabun deterjen, kalau dengan merek yang sama, kemudian kamu misalnya punya toko online, nah itu kamu ternyata harganya lebih mahal, nah pasti kan orang akan mencari lebih murah, ya. Itu dari segi pemasaran. Kemudian terkena penipuan oleh supplier, ya, jadi hati-hati, ya, penipuan ini kalau kalian dari segi orang yang bisnis, berarti penipuannya dari pembeli, ya, atau bahkan dari suppliernya yang mungkin menyetok barang kalian kayak gitu. Nah, kemudian pembeli kurang puas. Nah, itu tadi terkadang kalau pelayanan yang ada di apa istilahnya berbasis online itu kan tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi ya, tapi dapat disiasati. Artinya sebisa mungkin kalau memang benar-benar menggunakan online itu dipastikan, ya. Jadi kita yang mengiklankan atau melayani itu dengan baik. Kita membuka katakanlah ada hotline di situ. Kemudian kita selalu responsif, ya. Kemudian ketika ada hal-hal yang meleset, misalnya harusnya pengiriman barang tanggal ini tapi ternyata kita mundur, itu kita juga konfirmasi dan komunikasi kepada pembeli. Nah, itu menunjukkan bahwa pelayanan kita profesional dan bagus, ya. Apalagi kalau kadang-kadang ada promosi, sering-sering promosi. Nah, itu kan juga termasuk bagian dari pelayanan. Nah, sekarang kalau dari segi produknya, itu ada pembeli yang tidak melunasi barangnya setelah memesan. Nah, ini juga, ya. Jadi di sini itu kalian posisinya sebagai penjual, bukan pembeli. Walaupun pembeli itu juga punya resiko. Terkadang ada yang menjual itu barangnya tidak sesuai dengan pesanan, ya. Tapi kalau dari penjual itu ternyata yang salah satu contoh resikonya itu ketika ada pembeli, yaitu tadi ketika barang sudah dikirim, maka ternyata dia tidak membayar kayak gitu. Nah, seperti ini kan biasanya kita bisa siasati, harus bayar dulu kayak gitu, ya. Atau bagaimana caranya lah, ya. Dan itu juga kadang kalau cerita-cerita dari teman-teman yang sedang menggeluti bisnis online itu, ya, banyak sekali macam istilahnya apa ya, hal-hal yang termasuk merugikan penjual, ya. Yaitu tadi kadang
kita suruh bayar dulu. Oke, dia bayar. Ternyata ketika bayar itu transfer, ya oke, pakai bukti bukti transfer palsu. Nah, itu ada. Terus kita siasati dia tidak bayar dulu. Ya, tetapi itu tadi ketika barang sudah sampai ternyata nggak bayar. Kemudian ada lagi dia ngeles gitu ya. Misalnya seharusnya kita punya aturan kalau harus membayar dulu, tetapi dia ngeles, saat ini saya masih di luar kota, tidak bisa ini. Nah, gitu komunikasi dengan dari customer ke penjual itu komunikasi seperti itu. Nah, akhirnya penjual tadi kan yang harus merelakan, maksudnya gini, oh ya udah nggak apa-apa kan kayak gitu ya, karena mungkin mengedepankan pelayanan, tapi nggak taunya dari pembelinya itu justru malah berniat tidak baik kayak gitu. Nah, itu banyak banyak hal ya, apa ya istilahnya, contoh-contohnya itu banyak. Belum lagi kalau yang terkait dengan apa istilahnya, misalnya kita punya di WA, punya WA atau punya Facebook kemudian di hacker. Nah, itu kan tambah hal-hal yang berisiko. Kemudian ya itu tadi kerusakan barang. Jadi ketika sampai barang yang kita jual itu ke pembeli, ternyata ada kerusakan. Kemudian dia pretur, ingin mengembalikan kayak gitu. Itu kan sebenarnya dari penjual yang rugi ya. Karena kita belum tentu juga barang yang tadi itu rusak. Rusak itu rusak bukan dari kita, tapi ketika perjalanan. Nah, itu kan resiko. Kemudian supplier tidak mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan pesanan dan tidak menggantikan barang tersebut. Nah, jadi supplier misalnya kita apa ya, menjual barang itu dari orang lain kayak gitu. Yang mensuplai kita ternyata tidak mengirimkan barang yang sudah kita pesan. Akhirnya kan itu berpengaruh ke customer. Nah, sekarang di samping ada resikonya, di bisnis online juga ada kelebihan. Kelebihannya dan kelemahan ya, kita bahas kelebihan dulu. Jelas tidak terdekat tempat dan waktu. Saat ini kita kalau mau jual barang itu nggak perlu kita punya kios. Saya harus sewa kios dulu. Padahal kios kalau kalian tahu di pasar tradisional, apalagi di mall itu berapa pajaknya, berapa kontraknya gitu ya. Tapi kalian ketika fokus di online itu justru kita nggak butuh ruang, nggak butuh tempat. Waktu pun mau jam 12 malam kita mau katakanlah upload barang dagangan kita juga bisa. Ini kelebihannya ya. Nah, jadi apa ya itu tadi, kalau kita bisa melihat momentum ini, kemudian peluang ini ya. Nah, kita bisa mengambil keuntungan ekonomi dari apa yang ada ya terkait dengan bisnis online. Kemudian pangsa pasar yang luas, ya luas banget ya. Bayangkan kalau kalian misalnya tidak pakai online, itu justru yang kita jual itu untuk orang masyarakat yang terdekat. Misalnya kamu buka warung di rumah gitu, ya orang-orang yang ada di sekitar rumah yang akan membeli. Tetapi coba kalau kamu misalnya buat website atau mungkin kamu pasang iklan di YouTube atau di Instagram atau mungkin masuk di Shopee misalnya, itu bisa juga yang beli itu adalah orang luar negeri kayak gitu, yang itu tidak kamu bayangkan sebelumnya. Nah, kemudian media promosi efektif ya, jelas sangat efektif ya. Kalian tidak perlu modal banyak untuk membuat iklan kan kayak gitu. Kemudian modal dan biayanya operasionalnya relatif kecil, jelas ya. Tidak perlu modal banyak. Tadi aja terlihat dari kios kayak gitu. Misalnya kios kan kita tidak perlu menyewa kayak gitu ya. Kalau misalkan kita butuh tempat untuk barang-barang kita, gudang katakanlah, nah itu kan bisa memanfaatkan apa yang ada. Misalnya rumahnya, ya jadi intinya tidak bisa dipres ya terkait sama biaya. Jadi memang relatif kecil untuk bisnis online. Nah, kemudian kelemahannya, modal utama dari bisnis itu kepercayaan. Ya, kenapa? Karena rawan penipuan. Tapi kalau kita sebagai pedagang atau penjual itu, yang pertama itu tadi, kalau selama ini orang-orang itu kalau apa ya, seorang penjual kan mempunyai
moto katakanlah ya, pembeli adalah raja kan kayak gitu. Apa yang diinginkan pembeli itu ya harus kita berikan kan kayak gitu. Nah, tetapi saat ini zaman sekarang ini justru kalau bisa itu penjual mempunyai moto atau mempunyai apa ya, pemikiran bahwa pembeli itu adalah yang puas, yang bahagia, katakanlah kayak gitu, yang senang. Jadi ketika kalian bisa membuat pembeli itu puas, senang, bahagia, berarti penjualan kalian berhasil. Nah, itu nanti akan muncul di testimoni-testimoni ya yang diberikan terhadap produk yang kalian buat kayak gitu. Nah, jadi memang kepercayaan. Artinya mungkin kalau di awal-awal kita bangun kepercayaan itu dulu, dan bangun kepercayaan itu memang proses dan termasuk sulit ya. Jadi kalau ada pembeli kita berprasangka baik tapi tetap waspada ya. Sangka baik tetap waspada. Nah, kemudian rawan hacker. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita memang sudah masuk pada level yang agak tinggi, bisnis online-nya itu sudah sangat berhasil, perlu ada yang namanya fasilitas keamanan untuk website yang kalian kembangkan ya. Nah, itu selain keamanan dari itu hacker ya, dan juga apa ya istilahnya, kalian sering kali biasanya gini, kebanyakan kan kita menggunakan email yang kita gunakan ke WA, kemudian ke Shopee misalnya, ke akun-akun bisnis yang lain misalnya itu sama. Nah, itu terkadang ada yang menyarankan juga bahwa kalau bisa antara rekening bisnis sama rekening katakanlah pribadi itu dibedakan, bahkan kalau bisa disebarlah rekening itu. Ini ya kita tidak akan berharap ya ini terjadi, tetapi untuk jaga-jaga. Karena pernah ada kasus ketika hacker ini menyerang ya, itu justru yang di sasaran utamanya itu adalah nomor rekening bank, dan itu biasanya terkoneksi dengan email, dan email yang ada di WA dan semuanya. Nah, itu kalau satu kena kan bisa juga nanti ke rekening kita yang akan kena juga. Nah, jadi kalau kita sudah menata sebelumnya, mengatur, itu resiko itu bisa diminimalisir. Tapi sebisa mungkin ini tidak akan terjadi. Kemudian karena wujud barang jasa yang ditawarkan di dunia maya biasanya banyak komplain. Ya jelas ya. Komplain itu banyak itu tadi. Harusnya kalau kita sebagai penjual itu punya moto bahwa pembeli itu harus senang, harus puas. Jadi ketika ada komplain, kalian harus punya strategi bagaimana menghadapi komplainnya pembeli atau customer. Misalnya dengan adanya garansi atau bagaimana ya yang itu dibuat sehingga memuaskan dari konsumen. Karena konsumen itu nanti akan yang mempengaruhi daya beli masyarakat ke produk yang kalian buat ya. Ya. Oke, itu saja untuk yang terakhir tugasnya. Ini kalian silahkan merancang dulu, tapi pengumpulannya minggu depan. Jadi buat rancangan ya, rencana penjualan online dari produk jasa yang kalian buat. Dibuat boleh 1 halaman, tidak apa-apa, atau 2 halaman saja. Di Word ya, diketik saja rancangannya, diceritakan. Kalau kamu sudah buat rancangan dan ada gambarnya juga boleh disertakan kayak gitu. Nah, jadi untuk bab ini terkait dengan strategi bisnis online terkait produk yang kalian kembangkan itu mau dibawa ke arah mana? Entah ke Instagram, entah ke YouTube, entah kemana, atau ke tadi yang ke PTR, atau mana itu yang kalian paham ya, nanti dijelaskan saja. Nggak harus website ini, ndak, yang kalian paham saja dan itu yang akan kalian lakukan ya. Nah, nanti rangkaian ini akan kita jadikan satu rangkaian tugas-tugas ini akan kita jadikan satu ketika ujian akhir semester. Nah, seperti itu. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa disampaikan di grup WA ya, bisa didiskusikan di situ. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.